Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan terkait dengan hasil dari tugas besar perencanaan geometrik jalan. Kelompok kami beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri, Pak Rizky Mas Chandra, dan juga rekan saya yaitu Bintang Iqbal Saputra. Yang pertama itu pengertian dari perencanaan geometrik jalan. Nah, perencanaan geometrik jalan ini adalah proses untuk menentukan bentuk dan juga dimensi jalan agar sesuai dengan karakteristik lalu lintas. Jadi, di tahap ini itu kita menentukan bagaimana jalan itu melengkung, menanjak, atau menurun supaya tetap aman dan nyaman bagi pengemudi. Selanjutnya itu daerah perencanaan yang kami pilih untuk tugas besar kami ini, yaitu di daerah Kebumen, Jawa Tengah. Nah, jalan ini itu direncanakan sebagai jalan lokal kolektor yang menghubungkan jalan raya tambak dengan daerah pemukiman. Selanjutnya itu untuk kriteria dari perencanaan geometrik jalan kami. Nah, untuk kriteria desain, yang pertama itu ada VR. VR-nya adalah 50 km per jam. Nah, VR 50 km per jam ini kami pilih karena menurut peraturan dari TPGJAK, yang mana daerah perbukitan dan juga dengan eh, dengan kelas jalan lokal itu adalah dari 30 sampai 50 km per jam. Nah, kami pilih di sini 50 km per jam. Untuk tipe jalan yang akan kami rancang itu ada 2 per 2 UD. Nah, klasifikasi medannya perbukitan dan juga kemiringan medan setelah kami hitung yaitu 3,85%. Untuk kelas jalan yaitu 3C dan juga lebar dari jalan itu lebar jalannya 6 meter, yang mana lebar satu lajurnya itu 3 meter. Untuk lebar bahunya itu 1,5 meter dikali 2 yaitu 3 meter. Untuk Max-nya itu ada di 8%. Dan di normalnya itu 3%. Lalu ini ada untuk sistem drainase yaitu saluran terbuka. Nah, ini untuk selanjutnya. Setelah menentukan daerah dan juga lokasi, itu kami akan menghitung sudut dari tikungan dari trase yang sudah kami buat. Yang pertama itu ada koordinat dari setiap titik-titik penting dari trase, yaitu titik A, titik PI, dan juga titik akhir. Nah, ini bisa dilihat koordinat XY itu didapat dari titik-titik tersebut. Nah, untuk mencari jaraknya itu bisa dari yang pertama itu kami mencari delta X. Nah, setelah dapat delta X itu dicari delta Y, lalu bisa dicari jaraknya. Nah, untuk mencari azimut itu adalah dari artan, yang mana rumusnya itu delta X dibagi delta Y. Lalu untuk azimutnya itu sendiri dapat dilihat dengan tabel, yang mana jika hasil delta X negatif, delta Y positif, maka itu berada di kuadran 4, yang mana artannya itu ditambah dengan 360 derajat. Itu juga dengan delta X-nya negatif, delta Y-nya negatif, itu ada di kuadran ketiga, yang mana artannya itu ditambah dengan 180 derajat. Nah, dari sudut azimut yang kami didapat sudut tikungan. Yang pertama itu sudut tikungan antara A dan PI1, itu ada deltanya itu 67,47 derajat. Sedangkan di sudut PI2 itu 20,165 derajat. Nah, dari sudut delta ini kami menentukan untuk di tikungan pertama itu adalah tikungan SCS, dan di tikungan kedua itu adalah tikungan FC. Ini untuk mencari koordinat di Civil 3D. Yang pertama itu caranya klik dari trase yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya itu
gunakan perintah add label pada sudut kiri. Nah, setelah add label muncul, akan kita pilih itu stasiun atau offset. Nah, setelah itu kita dapat klik garis yang merah muncul, lalu diarahkan ke kursor di tengah-tengah dari titik. Nah, setelah itu akan muncul data-data yang akan kita butuhkan, lalu klik enter. Selanjutnya itu untuk jarak pandang henti. Nah, untuk jarak pandang henti dari VR 50 km per jam ini, yang pertama itu bisa dipakai dengan rumus yang sudah ada menurut PDGJ, yang mana rumusnya itu JH, yaitu VR dikali T ditambah. Oke, untuk selanjutnya itu adalah perencanaan dari jarak pandang henti ini. Nah, untuk VR dari 50 km per jam, itu kami mencari jarak pandang itu kami memakai rumus dari TPG Jaka, yaitu JH sama dengan VR dibagi 3,6, yang mana 3,6 itu eh, kami ambil dari, aduh, Oke, selanjutnya itu ada jarak pandang henti. Nah, jarak pandang henti kami itu kami cari dengan menggunakan rumus dari TPG Jaka dengan VR-nya itu 50 km per jam. Rumusnya itu adalah JH sama dengan VR dibagi 3,6 dikali T, yang mana T itu adalah waktu tanggap atau waktu reaksi pengemudi. Nah, waktu ini ditetapkan sebagai 2,5 detik. Lalu ditambah dengan VR dibagi 3,6 pangkat 2 dibagi 2 dikali G. G itu adalah gravitasi dikali F, yaitu koefisien gesek melintang yang kami pakai itu 0,35. Lalu JPH minimal yang kami dapatkan yaitu 56,59. Nah, untuk faktor keselamatan dan kenyamanan, JPH yang kami pakai itu adalah di 80 meter. Selanjutnya untuk jarak pandang mendahului. Nah, untuk jarak pandang mendahului ini sendiri kami menggunakan rumus yaitu JD sama dengan D1 ditambah D2 ditambah D3 dan juga ditambah D4. Nah, untuk D1 itu rumusnya adalah 0,278 dikali T1, yang mana T1 ini adalah 3,42, lalu dikali VR dikali M ditambah A dikali T1 dibagi 2, lalu didapatkan D1-nya itu 41,659. Nah, untuk D2 itu adalah 0,278 dikali VR dikali T2. T2-nya itu kami pakai di angka 8,96. Nah, untuk D2 didapat hasil 129,544. Nah, untuk rumus dari D3 itu kami dapatkan dari tabel. Nah, untuk kecepatan dari 50 hingga 65 km per jam itu dari tabel didapat D3-nya 30 meter. Lalu untuk D4 itu didapatkan hasil dari 83,029. Nah, setelah dijumlahkan D1, D2, D3, dan D4 itu didapatkan jarak pandang mendahului atau JD. Nah, itu di 279,233 meter. Nah, untuk faktor kenyamanan dan keselamatan, kami memakai JPM di angka 300 meter. Ini selanjutnya adalah alinyemen horizontal. Setelah kita merencanakan kriteria desain, kita sudah menentukan sudut dan juga menentukan bentuk-bentuk tikungannya. Itu selanjutnya adalah perencanaan dari alinyemen horizontal. Nah, alinyemen horizontal ini sendiri atau trase ini sendiri adalah suatu jalan, garis proyeksi sumbu jalan tegak lurus pada bidang peta. Nah, jadi dia trase yang tegak lurus di bidang peta. Oke, untuk yang selanjutnya itu ada perencanaan dari lengkung horizontal SCS. Nah, untuk lengkung SCS itu sendiri adalah spiral circle spiral.
itu adalah tikungan yang terdiri dari satu lengkung circle dan juga dua lengkung spiral atau lengkung peralihan. Nah, untuk kelengkapan dari SCS ini sendiri itu ada dari eh, TS, LS, dan juga LC. Nah, untuk titik-titiknya itu titik awal dan ke memasuki circle itu dinamakan TS. Dari TS memasuki circle itu dinamakan SC. Nah, dari SC ke spiral itu dinamakan CS. Dari CS ke akhir dari spiral itu dinamakan TS atau tangan spiral. Nah, ini untuk perhitungan dari tikungan SCS. Nah, yang pertama itu kita cari R minimumnya dulu dengan rumus ini. R minimum yang didapat itu 82,450. Nah, jadi dengan R minimum segitu kita memakai R desain di atasnya, yaitu di sini dipakai R desainnya 200 dengan elevasi super elevasi desainnya itu 5,236%. Nah, ini untuk perhitungan kelengkapan di tikungan SCS. Ada LS yang mana uh, ada 5 cara untuk mencari LS, yaitu berdasarkan sentrifugal, landai relatif, waktu tempuh, dan juga ada L minimum yang ada di rumus PDGJ. Nah, di antara kelima LF itu didapatkan nilai terbesar itu 41,667. Nah, kita bisa memakai LS di atas LS uh, terbesar, ataupun kita bisa memakai LS terbesar, tapi di sini saya memakai 55 meter. Nah, ini untuk kelengkapan di tikungan SCS. Ada theta S yaitu 7,878 derajat, delta C itu 51,715 derajat, LC-nya itu 180,521, L itu 260,521 dan selanjutnya sebagainya. Nah, ini untuk perhitungan jarak pandang henti, pelebaran, dan juga kebebasan samping di tikungan. Untuk jarak pandangnya sendiri itu dipakai dengan rumus uh, untuk JH yang dipakai itu JH yang sudah kita cari sebelumnya, yaitu 80 meter. Nah, dikarenakan JH-nya itu kurang dari LT, itu jarak pandang hentinya diperboleh masuk kriteria. Selanjutnya mencari pelebaran di tikungan, yang mana rumusnya dapat dilihat di sini. Nah, itu didapat untuk di tikungan SCS pelebaran jalan perkerasan jalannya itu sebanyak 7 meter atau 1 meter lebih banyak dari jalan yang sudah direncanakan sebelumnya. Jadi diperlukan pelebaran di tikungan. Untuk kebebasan sampingnya itu dipakai rumus S kurang dari L, karena jarak pandangnya itu 80 kurang dari L-nya itu L panjang lingkungan. Lalu dapat kebebasan samping itu atau M itu 3,987, yang mana itu masuknya aman. Selanjutnya itu superelevasi untuk tangan run out-nya itu didapat dari LS sebelumnya, itu tinggal di 1/3 dibagi 1/3 dan 2/3, yang mana untuk run out itu 20,625, run off-nya itu 34,375. Ini untuk perhitungan STA. Jadi ini adalah STA untuk titik-titik TS, SC, mid, CS, ST, dan juga titik akhir dari lengkung SCS ini, juga titik awal dari lengkung selanjutnya. Ini untuk gambar dari lengkung
SCS kita. Untuk delta C-nya itu 51,715 dan juga deltanya itu 67,472. Ini ada TS-nya 161,470, XC-nya 54896 dan K-nya 27,982. Dan R desain yang dipakai itu 200. Nah, ini untuk diagram super elevasi dengan ketentuan Emax yang kita cari sebelumnya. Nah, ini untuk langkah pembuatan SCS di Civil 3D. Nah, yang pertama itu setelah perhitungan lengkung sebelumnya, perhitungan SCS sebelumnya kita selesaikan, itu kan didapat kita masukkan, kita aplikasikan di Civil 3D. Yang pertama itu kita klik trasenya, yaitu geometry editor, lalu pilih lengkung free spiral curve spiral atau SCS. Nah, klik itu. Setelah diklik, lalu kita pilih first entity dan juga next entity. Setelah itu enter. Nah, pilih less than 80, enter. Lalu masukkan nilai radius, yang mana tadi radiusnya 200. Klik enter. Nah, selanjutnya itu masukkan LS. LS kita di sini adalah 55. Ini yang bisa dilihat di sini teman-teman, ini contoh dari tikungan FC. Buat perhitungannya di sini, yang pertama ini kriteria desain yang dari awal itu, buat sudut ininya full circle kita dapatkan tadi pas di hitungan pertama sudut tuh di 20,165. Nah, detail perhitungannya di sini pertama-tama kita nyari nilai TS. Nah, TS sendiri di sini rumusnya R tangen tangan terus sudut per 2. Dilanjut nilai TS yang kita dapat tuh 56,90. Terus selanjutnya kita mencari nilai ES. Nilai ES bisa didapat dengan rumus yang ada di sini nih, teman-teman. R per cos ini sudut per 2 dikurang R sama dengan R tanda kurung 1 per cos sudut per 2 dikurang 1. Nah, didapat ES-nya 5,02. Nah, selanjutnya mencari nilai L. L di sini bisa kita dapat dari rumus berikut. Nah, L di sini bisa dicari dengan rumus delta per 360 dikali 2 PR sama dengan ini sama dengan bisa dilihat dari sini ya, dikali delta dikali R. Nah, kita dapat di sini di 112,62 meter. Nah, dilanjut kita nyari nilai D. Nilai D bisa didapat dengan rumus di samping ini nih. 1432,4 per R rencananya. Nah, ini tuh ketentuan ya teman-teman, 1432,4-nya. Nah, didapat tuh di sini D kita 4,48 derajat. Nah, selanjutnya kita mencari nilai D max-nya dengan rumus yang ada di samping ini. Jadi 1432,4 dibagi R min-nya, R minimumnya. Nah, kita dapat di sini 17,37 derajat. Dilanjut, kita mencari nilai ED. Nilai ED itu bisa didapat dengan cara Emax dikali D per D max dikali tutup kurung 2 dikurang D per D max tutup kurung. Nah, kita dapat di sini 3,591%. Nah, di sini iniannya B 1/2 lebar jalan 3 meter, terus M di sini
bisa dicari. Lanjut di sini M ini landai relatif, relatif kita itu di 140. Terus lanjut mencari LS fiktif. Nah, di sini rumusnya B dikali M dikali tutup kurung E ditambah EN. Nah, kita dapat di sini di 27,68 meter. LS yang kita gunakan tuh di 40. Lanjut di perhitungan FC lagi nih di jarak pandang intinya bisa dilihat di sini teman-teman. Nah, di pelebaran tikungannya kita mencari nilai B dengan rumus R dikurang akar R2 dikurang P2. Nah, kita dapat nilainya 0,058. Nah, selanjutnya kita mencari nilai Z. Nilai Z bisa didapat dari Z sama dengan 0,105 dikali V per akar R. Nah, kita dapat Z-nya di sini 0,293. Terus nilai TD bisa didapat dari akar R2 ditambah A buka kurung di 2P ditambah A tutup kurung dikurang R. Nah, kita dapat di sini 0,293. Untuk rumus lebar perkerasan sendiri bisa dilihat di sini di samping. Nah, kita dapat nih di sini nilainya 7,5 meter. Next. Nah, di sini ada hitungan super elevasinya, bisa dilihat sendiri teman-teman. Next. Ini buat gambar tikungan full circle. Nah, ini gambar diagram super elevasinya. Ini kita lanjut cara pembuatan tikungan full circle-nya. Jadi, pertama-tama kalian di Civil 3D itu setelah memperoleh detail hasil perhitungan lengkung yang harus dilakukan dalam Civil 3D, yaitu pilih garis, jalan, kemudian klik Geometry Editor. Nah, selanjutnya pilih jenis lengkung sesuai hasil penentuan sebelumnya. Karena lengkung pertama merupakan full circle, klik alignement, lalu pilih free curve violet atau between two entities radius. Selanjutnya setelah itu pilih first entity dan next entity, kemudian tekan enter untuk melanjutkannya. Saat muncul opsi greater than 180 dan less than 180, pilih less than 180, kemudian tekan enter. Kemudian masukkan nilai radius yang telah ditentukan dan enter untuk menyelesaikan proses pembuatan lengkung. Berikut adalah lengkung yang dihasilkan oleh Civil 3D beserta nilai STA setiap titiknya. Oke, dilanjut di sini cara pembuatan super elevasi dan pembuatan profil memanjang di Civil 3D. Yang pertama, cara pembuatan super elevasi. Jadi klik garis jalan pada terase, kemudian klik menu super elevation. Setelah opsi muncul, pilih di sini calculate atau edit super elevation agar Civil 3D menghitung super elevasi pada tiap tikungan. Lanjut, tentukan jenis jalan pada setiap tikungan sesuai dengan rencana desain, kemudian klik next. Selanjutnya, sesuaikan jumlah lajur, lebar jalan, dan elevasi normal sesuai perencanaan, lalu klik next. Bisa diatur di sini, teman-teman. Bakal ada di Civil 3D. Lanjut, atur lebar bahu serta kemiringan normal sesuai perencanaan. Lalu klik next. Apabila tidak terdapat pengaturan yang perlu diubah, pilih finish untuk melakukan kalkulasi super elevasi. Lanjut,
Ketika sudah muncul pilihan seperti ini yang bisa kalian lihat, pilih calculate atau edit super elevation untuk mengeluarkan super elevasi di tikungan. Nah, ini nih bisa dilihat ya teman-teman. Berikut super elevasi yang dihasilkan oleh Civil 3D. Ini contohnya ya teman-teman. Kalau udah jadi. Nah, setelah pembuatan super elevasi, dilanjut pembuatan profil memanjang. Setelah super elevasi tampil pada trase jalan, pilih profile di bagian menu atas untuk membuat potongan memanjang. Ketika sudah diklik, muncul pilihan menu Create Surface Profile. Nih, bisa dipilih di sini teman-teman, yang ini nih teman-teman. Terus, pada tahap ini, pilih alignment yang akan dianalisis sesuai dengan perencanaan. Selanjutnya, klik Add ADD untuk memasukkan alignment, lalu pilih Draw in Profile Views sehingga alignment dapat divisualisasikan pada profil memanjang. Nah, dilanjut beri nama pada profil memanjang sesuai kebutuhan perencanaan. Setelah itu, pilih bagian data band untuk mengatur informasi yang akan ditampilkan pada profil. Bisa diatur di sini. Lanjut di menu data band, pilih profile. Ini data profile data with geometry and super elevation. Pada opsi select band shape untuk menampilkan informasi geometri dan super elevasi. Selanjutnya, klik kanan pada area kosong, menampilkan profil memanjang. Ini teman-teman, kalau kalian klik udah langsung muncul otomatis nantinya. Setelah tampilan seperti ini muncul, klik pada kontur profil tersebut. Nah, kemudian pilih Edit Profile View Style untuk mengatur tampilan potongan memanjang. Ini jadi kalian klik potongannya dulu, nanti langsung muncul tampilan seperti ini. Terus masukkan ke menu grid, kemudian pada bagian grid option, aktifkan kedua opsi dengan mengklik kotak tersebut sehingga muncul centang. Ya teman-teman. Dilanjut, masuk ke menu horizontal access, kemudian atur interval pada major tick details dan minor tick detail sesuai kebutuhan perencanaan. Setelah pengaturan selesai, klik apply untuk menerapkan perubahan, lalu klik OK. Ini bisa diatur di sini teman-teman. Terus berikutnya ditampilkan hasil profil memanjang jalan yang diperoleh dari permodelan menggunakan perangkat lunak, Autodesk, atau Civil 3D. Selanjutnya di sini kita akan membahas alignment vertikal. Dan sebelumnya kan udah di alignment horizontal kita membahas tikungan SCS dan FC. Nah, ini dilanjut tuh ada alignment vertikal. Jadi alignment vertikal itu adalah garis potong yang dibentuk oleh bidang vertikal terhadap sumbu jalan atau bidang tegak melalui sumbu jalan. Profil ini tuh menggambarkan perencanaan terhadap adanya jalan naik atau turun untuk memberikan pertimbangan akan kemampuan kendaraan bermuatan penuh melalui jalan tersebut. Lanjut, di sini tuh yang pertama ada yang namanya vertikal cembung. Jadi lengkung vertikal cembung tuh adalah di mana titik perpotongan antara kedua tangan berada di atas permukaan jalan. Pada perencanaan jalan ini terdapat dua lengkung vertikal cembung. Nah, jadi cembung tuh gini ya teman-teman. Nah, ini cembung. Selanjutnya ada lengkung vertikal cekung. Jadi lengkung vertikal cekung adalah lengkung di mana titik potongnya itu antara kedua tangan berada di bawah. Kalau cembung kan tadi di atas, kalau cekung berada di bawah permukaan jalan. Pada perencanaan jalan ini terdapat dua lengkung vertikal cekung. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman, contoh vertikal cekung tuh jadi ke bawah gini. Kalau tadi yang cembung tuh ke atas, kalau cekung tuh yang ke bawah.
Lanjut. Jadi di sini ada perhitungannya. Jadi di sini saya dapat tuh ada cembung satu, 2, 3, 4, ada 4 cembung dan satu, 2, 3, 4, 4 cekung juga. Jadi ada 4 cembung dan 4 cekung. Uh, untuk perhitungannya sendiri akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu yaitu untuk menghitung panjang LV design. Nah, langkah yang pertama itu kita harus memasukkan dulu STA dan juga elevasi dari lengkung titik-titik penting di lengkung vertikal yang sudah kita buat. Nah, di sini ada 10 titik penting dan juga ada 10 elevasi. Nah, setelah dimasukkan ke dalam Excel seperti pada tabel itu dicari jaraknya. Nah, untuk mendapatkan jarak dari titik A ke titik B, titik B ke titik C itu di, uh, dengan dikurang titik selanjutnya itu dikurang titik sebelumnya. Misalnya kita mencari jarak antara titik A dengan titik B. Nah, itu kita melakukannya dengan kurangi STA titik A, B yaitu 330,070 dikurang STA titik A yaitu 0,00 didapat jaraknya itu antara titik A dan B itu 330,070. Lalu untuk beda tinggi itu juga dikurang antara titik B dan titik A yang mana eh, elevasi di titik B itu 15,627 dikurang elevasi titik A 13 itu dapat beda tingginya 2,627. Lalu untuk landai itu uh, dicari dengan rumus beda tinggi dibagi jarak dikali 100 didapat 0,80% untuk pelandaian di titik A dan B antara A dan B. Lalu itu dilakukan ke semua titik-titik penting. Nah, setelah didapat semua itu untuk perubahan kelandaian atau A itu dapat dilakukan dengan eh, menambah antara eh, pelandaian titik sebelumnya dengan titik sesudahnya. Nah, dari perbedaan kelandaian ini bisa ditentukan tipe-tipe tipe lengkung. Misalnya ada lengkung cembung yang pertama, yang kedua lengkung cekung, ketiga lengkung cembung, keempat cekung, dan selanjutnya. Nah, lalu setelah mendapatkan data-data jarak, beda tinggi kelandaian dan juga perubahan kelandaian itu kita bisa mencari itu LV. Dengan cara yang pertama itu langkah yang pertama itu kita memasukkan data-data yang diperlukan yang ada STA PVI. Itu STA di mana titik lengkung itu berada. Lalu elevasi PVI di mana elevasi dari STA PVI ini. Untuk VR itu adalah 50 km per jam. Nah, G1 ini didapat dari perhitungan sebelumnya ya. Itu 0,796. Lalu G2 itu juga didapat dari tabel perhitungan sebelumnya. Nah, untuk A itu juga didapat dari tabel perubahan kelandaian. Lalu untuk jarak pandang yang dipakai itu sama dengan jarak pandang yang dicari di awal itu 80 km per jam. Selanjutnya itu kita mencari panjang LV. Ada juga ada empat rumus untuk mencari LV yang mana LV yang dipakai itu adalah LV di atas LV max. Nah, di sini kita untuk lengkung vertikal pertama itu LV max itu 41,667. Tapi kita gunakan LV di 42. Nah, untuk K-nya itu didapat dari tabel PDGJ. Yang mana untuk K lengkung cembung itu di 7 dan lengkung cekung itu di 13. Untuk mencari L itu sama dengan K dikali A. A itu adalah perubahan kelandaian. Nah, setelah itu LV yang digunakan 42 itu bisa dicari seperempat dikali LV-nya. Itu 10,42. Nah, selanjutnya itu setengah dari LV itu 20,83.
lalu V itu 0,05. Nah, X-nya itu 10,42, Y-nya 0,01. Lalu kita bisa cari cek apakah LV yang kita gunakan itu di atas LV minimum. Yang mana LV minimum ini 15,80. Selanjutnya itu sudah mencari kelengkapan dari uh, lengkung vertikal, itu kita bisa menghitung STA dari lengkung vertikal. Yang mana untuk panjang LV itu sudah kita dapatkan dari tabel sebelumnya. Nah, untuk mencari STA itu bisa didapatkan dari menambah ataupun mengurangi dari STA dan juga panjang LV. Ini bisa dilihat di tabel untuk STA dari uh, perencanaan jalan kita. Ini untuk gambar dari lengkung vertikal cekung dari gambar kelompok saya. Ini untuk cembung. Selanjutnya di sini kita membahas pembuatan assembly dan koridor. Yang pertama-tama di sini kita membuat assembly-nya dulu pada Civil 3D. Berikut adalah assembly untuk jalan yang direncanakan. Nah, di sini tuh ada gambar dari SCS, FC, dan umum. Bisa dilihat ya teman-teman, dikarenakan pada tikungan FC dan SCS terdapat lebaran jalan di tikungan, maka diperlukan membuat assembly untuk setiap tikungan dengan lebar jalan yang berbeda. Lanjut, selanjutnya klik kursor pada area kosong untuk menampilkan acuan assembly. Setelah garis merah muncul, buka Tools Vitals melalui menu Palettes. Selanjutnya, apabila perencanaan menggunakan median, langkah berikutnya adalah membuka menu median dan memilih komponen median Constant Slope Width Barrier. Selanjutnya, setelah membuka pengaturan median, sesuaikan ukuran dan ketentuan dengan hasil perencanaan. Selanjutnya, klik di bagian tengah acuan assembly median. Jadi, kalian bisa setting di sebelah kiri sini, teman-teman. Itu klik di tengah-tengah sininya. Tahap selanjutnya yaitu dengan membuka menu lens dan memilih komponen lajur pertama sebagai dasar pembentukan lajur jalan. Ini ya teman-teman, di sini kalian klik. Nah, selanjutnya sesuaikan parameter lajur dengan ketentuan perencanaan. Setelah pengaturan selesai, klik pada sisi kanan dan kiri median untuk menambahkan assembly lajur. Nah, kita terus ini. Setelahnya menyelesaikan assembly lajur, buat assembly bahu jalan dengan membuka menu shoulders dan memilih opsi yang pertama. Ya, teman-teman. Selanjutnya, sesuaikan parameter lajur dengan ketentuan perencanaan. Setelah pengaturan selesai, klik pada sisi kanan dan kiri median untuk menambahkan assembly lajur. Nih, diklik kanan terus klik kiri ya teman-teman. Terus setelah menyelesaikan assembly lajur, buat assembly bahu jalan dengan membuka menu solder yang memilih opsi pertama, yang ini. Nah, lanjut tuh sesuaikan parameter sesuai ketentuan perencanaan, kemudian sambungkan assembly-nya agar terintegrasi dengan desain utama. Setelah membuat drainase, langkah berikutnya adalah membuat lereng. Masuk ke menu Dialect dan pilih opsi Dialect Bench untuk menambahkan komponen lereng pada assembly. Ya teman-teman, klik di sini. Terus selanjutnya sesuaikan parameter sesuai ketentuan perencanaan, kemudian sambungan assembly-nya agar terintegrasi dengan desain utama. Kalian setting di bagian sini ya teman-teman. Terus berikutnya adalah assembly yang telah dihasilkan. Untuk pembuatan assembly pada tikungan, nah pengerjaannya pada dasarnya sama. Hanya saja parameter yang digunakan perlu disesuaikan kembali dengan kondisi tikungannya.
bakal dilanjut pembuatan koridor, bakal dilanjut dengan teman saya selanjutnya. Oke, untuk langkah selanjutnya itu ada di pembuatan koridor di Civil 3D. Nah, yang untuk langkah pertama membuat koridor ini, setelah kita membuat assembly, kita membuat koridor itu pertamanya pilih koridor pada toolbar di atas. Nah, setelah koridor dipilih, itu akan muncul jendela yang create koridor. Nah, di sini bisa diubah namanya, alignmentnya pilih alignment jalan yang sudah kita buat, profilnya yaitu profil vertikal yang sebelumnya kita buat, assembly-nya assembly jalan umum, dan untuk target surface-nya itu surface dari kontur kita. Nah, setelah itu pada menu baseline and region parameter ini kita bisa menambahkan eh, region untuk assembly di tikungan. Nah, misalnya di tikungan di jalan pertama itu adalah jalan normal dari STA 0 sampai awal dari tikungan. Nah, setelah itu baru di add region, yang mana koridornya itu kita split menjadi beberapa tergantung tergantung tikungan atau apa yang terjadi di jalan tersebut. Misalnya di SCS kita memakai assembly SCS, di tikungan FC kita memakai tikungan FC. Nah, setelah menambahkan region itu kita mengatur uh, horizontal dan juga vertikal di uh, dari ini nih. Nah, setelah itu kita bisa mengatur STA-nya, start STA dan end dari STA. Setelah semua selesai itu set all, kita bisa uh, lanjut ke set all target. Nah, ini set all target gunanya buat agar kontur yang kita miliki itu di set ke semuanya, terbaca di semuanya, misalnya di daylight. Nah, ini tutorialnya. Setelah semua region berhasil ditambahkan, yang sebelumnya itu normal, region SCS, normal, FC, normal. Nah, itu kita lanjut ke set all target. Caranya itu ketika sudah berpindah ke set all target, klik set all, lalu buah target permukaan itu menjadi existing kita atau kontur kita. Klik OK dan lalu rebuild koridor. Nah, setelah koridor di rebuild itu kita bisa membuat sample line. Klik sample line pada toolbar, kemudian enter. Nah, klik alignment yang kita punya, klik OK. Nah, itu akan muncul beberapa tampilan. Kita pilih by range of station agar sample line itu kita bisa pisahkan antara STA tangan dan juga circle ataupun spiral, yang mana kita menggunakan di uh, tangan itu dengan jarak 100, circle itu 20 dan spiral 20. Klik OK. Nah, ini akan muncul jendela create sample line by range of station. Kita override all, lalu klik OK. Nah, setelah itu akan muncul garis merah, itu tinggal di enter. Ini koridor yang kita miliki seperti ini. Dan ini untuk contoh hasil dari koridor di tikungan NCS, yang mana bisa dilihat ada pelebarannya dibandingkan jalan lurus.